Selamat bertemu Bapak Ibu. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2022. Tentunya kita semua dalam keadaan sehat, sukacita dalam Tuhan. Hari ini adalah hari Selasa pertama di tahun 2022. Dengan penuh syukur kita dapat melewatinya, walaupun dengan melalui berbagai kejadian, pengalaman yang memang tidak mudah kita akan dapat melewatinya selama masa pandemi COVID-19 ini. Tapi kita dengan penuh syukur kita telah melaluinya, karena semua itu adalah berkat kasih karunia dari Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita memulai persekutuan hari ini dengan terlebih dahulu menyiapkan Alkitab, buku PPUL, dan amplop persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Sinar Matahari Pagi dari PPUL 295. Kita akan menyanyikan bait pertama, ketiga, dan keempat. Sinar matahari pagi menerangi muka bumi, menjemput segenap ciptaan, memuliakan nama Tuhan. Saat ku terjaga lagi, lalu ku ucapkan janji kepadamu Sang Pencipta atas seluruh alam raya. Syukur kami pun panjatkan atas hidup yang Kau berikan. Hari-hari kini datang, pimpin kami terus berjuang. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa untuk mengawali persekutuan hari ini. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati ya Bapa, kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih atas hari yang baru, nafas yang memberikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan, perlindungan Bapa selama tahun 2021 hingga saat ini. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh acara persekutuan hari ini ke dalam tangan Bapa. Kiranya persekutuan dapat berlangsung dengan lancar dan dengan penuh berkat bagi yang mengikutinya. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat mengikuti persekutuan ini dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, untuk tema hari ini adalah hidup dalam kasih karunia yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Kasih karunia dari Tuhan itulah yang membuat kita kuat, tegar, dan semangat dalam mengarungi kehidupan kita di dalam tahun 2021. Kita percaya bahwa kasih Allah melingkupi kita. Mari kita menyanyikan lagu Kasih Allah Melingkupi Saya, diambil dari PPUL 163. Kita akan menyanyikannya bait pertama dan yang kedua. Kasih Allah melingkupi saya,
kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Yesus sungguh tak terbatas, melebihi gunung-gunung yang tinggi dan lebih lebar dari luas samudra. Kasih Tuhanku lebih dari semua. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Selama pandemi yang hampir 2 tahun ini, tentunya Bapak Ibu pernah merasakan kesal karena akan berbuat sesuatu tidak dapat selancar seperti biasanya. Pernah marah akan keadaan apa yang dihadapi saat itu. Pernah juga mengeluh situasi pandemi yang belum selesai juga. Pernah kecewa akan diri sendiri maupun orang lain. Bahkan pernah khawatir dan putus asa. Mari kita merenungkan sejenak apa yang kita hadapi, kita alami selama tahun 2021. Mari kita merenungkannya. Nah, Bapak Ibu, dengan melihat keadaan kita saat ini, kita dapat merasakan dan mengerti akan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus atas diri kita masing-masing dalam menghadapi tahun 2021. Rambut panjang harus dicukur, beli kain harus diukur. Kita harus selalu bersyukur karena kasih Tuhan tidak terukur. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan Alkitab kita karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Winner Pananjaya. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari PPUL 156, Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, ungkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, sedikit nyatakan
Opa dan Oma, marilah saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur hingga hari ini kami dapat merasakan anugerah kehidupan yang Kau berikan ya Bapa. Kami juga rindu menapaki tahun baru ini 2022 dengan cinta kasih yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur Engkau yang masih memberikan kami kehidupan dan tidak meninggalkan kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, supaya hidup kami dapat semakin lebih baik. Roh Kudus yang akan menuntun kami supaya firman ini tidak berlalu, namun juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Shalom, Opa dan Oma yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2022. Bagaimana kabar Oma hari ini? Opa dan Oma, siapa sih yang nggak suka sesuatu yang gratis? Wong kemarin akhir tahun aja banyak diskon, kita seneng banget. Tapi mungkin ya tidak sesenang sebelum pandemi. Kita bisa shopping, belanja dengan bebas. Mungkin saat ini serba terbatas. Tetapi kita bersyukur ya, di akhir tahun kemarin kondisi pandemi di Indonesia nampaknya cukup baik sehingga kita masih bisa berjumpa dengan sanak keluarga. Mungkin ada juga di antara kita yang masih bisa jalan-jalan bahkan. Nah, bagaimana kalau misalnya Opa dan Oma kita diberikan sesuatu dengan cuma-cuma atau kita mendapatkan fasilitas yang kita rasakan saat ini adalah cuma-cuma atau gratis? Tentu senang. Siapa yang tidak senang kalau diberikan sesuatu yang gratis dan cuma-cuma? Nah, namun Opa dan Oma terkadang kalau seseorang itu diberikan sesuatu yang gratis, yang cuma-cuma, banyak juga yang akhirnya lupa diri kalau sudah kebablasan. Sudah terlanjur terus menikmati yang gratis sampai lupa siapa yang memberikan, asalnya dari mana. Dan bahkan tidak bersyukur kepada Tuhan karena saking hanyut dalam perasaan gembira karena gratisan. Nah, Opa dan Oma kita belajar pagi ini bahwa hidup dalam kasih karunia Allah, apakah itu sama dengan gratisan-gratisan yang kita dapatkan dari orang-orang di sekeliling kita atau dari siapapun itu dalam kehidupan kita, Opa dan Oma? Nah, tentu Opa dan Oma, yang namanya kasih karunia berbeda dengan yang namanya gratisan. Dan saya berpikir juga jangan sampai kita menganggap kasih karunia itu sesuatu yang gratisan sifatnya. Dan cenderung murahan gitu ya. Jadi tidak punya harga diri di balik yang namanya kasih karunia itu sendiri, Opa dan Oma. Opa dan Oma, kasih karunia itu lahir dari sebuah pengorbanan, dari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita saat ini merasakan yang namanya cinta Kristus, keselamatan, dan juga penebusan. Dan tidak hanya sampai di situ, Opa dan Oma, teks kita di 1 Korintus 15 sebetulnya bicara soal jemaat Korintus ada yang tidak percaya mengenai kebangkitan. Nah, Paulus tentu sangat tegas mengenai hal ini
Karena Paulus punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dan Opa dan Oma, sebagai orang Kristen, kita sebagai orang Kristen, tentu tidak hanya meyakini atau mengimani kematian Kristus sebagai sebuah karya dalam kehidupan dan anugerah, tapi juga kebangkitannya. Paulus pun menekankan, nampaknya menjadi sia-sia kalau misalnya Kristus tidak mengalami kebangkitan. Jadi Opa dan Oma, kebangkitan juga merupakan kasih karunia dari Tuhan kepada kita. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang cuma-cuma hasil pengorbanan Kristus. Tetapi juga Kristus mengalami kebangkitan dan itu menjadi anugerah yang cuma-cuma juga bagi kita orang yang beriman. Kebangkitan Kristus menandakan sebuah kemenangan Kristus dari kuasa jahat, dari kuasa maut. Dan juga yang namanya kebangkitan Opa dan Oma itu bersifat mutlak. Jadi tidak bisa disanggah Opa dan Oma, dan itu mutlak. Seperti kasih karunia yang kita dapatkan itu cuma-cuma dan juga mutlak. Kita tidak bisa tuh mengusahakan kasih karunia itu. Kasih karunia diberikan kepada kita dan tidak bisa kita klaim hasil jerih payah kita. Itu adalah hasil jerih payah Tuhan kepada kita. Itulah kenapa kasih karunia itu bukan murahan, tapi justru sangat berharga sampai-sampai kita tidak bisa mengklaimnya dengan cara apapun, dengan harta sebanyak apapun. Ya, jadi ini menjadi sebuah privilege, menjadi sebuah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Jadi bukan murahan. Apa yang diberikan Allah ini bukan sekedar gratisan biasa. Tapi lebih daripada itu, lebih besar. Karena ada unsur cinta yang begitu kuat. Bagaimana Allah yang mengasihi manusia, bahkan mau mengasihi kita yang berdosa. Disitulah kekuatan kasih karunia itu dan kita hidup di dalamnya. Dan Paulus juga menegaskan bahwa kasih karunia adalah sumber kuasa bagi kita. Dan kebangkitan Kristus juga menjadi sumber kuasa dan kekuatan bagi kita. Oleh karena itu, Pak dan Oma, setiap hari Minggu kita beribadah sebagai orang Kristen. Hari Minggu itu sebetulnya kita merayakan yang namanya Paskah setiap minggu, memperingati Paskah itu sendiri. Hari kebangkitan. Maka Opa dan Oma, kita sebagai orang Kristen itu punya daya resiliensi yang kuat. Resiliensi itu bounce back, bangkit kembali Opa dan Oma. Meskipun kita diterpa banyak badai dalam kehidupan ini, termasuk pandemi ya Opa dan Oma, di dalam Kristus kita didorong, kita ditarik, kita diajak untuk yuk kita bangkit kembali. Itu semangatnya orang Kristen Opa dan Oma. Kebangkitan menjadi gaya hidup, kebangkitan menjadi sebuah prinsip, menjadi sebuah nilai dari orang Kristen, bahwa dalam kehidupannya kebangkitan itu terus dialami. Jadi segala masalah yang menerpa kita, meskipun itu membuat kita jatuh, membuat kita terpuruk bahkan, tapi pelan-pelan namun pasti pada waktunya kita akan mengalami kebangkitan. Kita bangkit kembali. Dan tentu Paulus sangat kekeh sekali mengenai kebangkitan ini karena dia mengalami masa-masa di mana dia tersesat, ya. Sebagai seorang ahli Taurat yang melakukan Taurat dengan sangat sempurna tanpa celah, tapi Paulus selalu mengejar-ngejar orang Kristen di situ, dan akhirnya berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Paulus menyadari dan Paulus bangkit juga dari kehidupannya yang lama, mendapatkan kehidupan yang baru.
Paulus mengalami kebangkitan di situ, dan Paulus memandang itu sebagai sebuah anugerah, kasih karunia. Maka segala yang dilakukannya setelah dia berjumpa dengan Kristus yang bangkit, semua itu bukan karena kuat dan gagahnya. Jadi tidak lagi Paulus membanggakan kesempurnaan, prestasinya, namun semua fokus kepada Kristus yang sudah membangkitkan dia. Nah, ini penting Opa dan Oma kalau kita mau belajar dari Paulus. Seringkali di dalam kehidupan kita lebih menonjolkan diri kita. Aku yang hebat. Saya loh. Oh, ini kalau bukan karena Oma, bukan karena Opa kamu. Nah, kita sering mengatakan itu ya kepada generasi kita ya. Kita menceritakan jasa-jasa kita atas generasi-generasi yang sudah kita turunkan. Padahal semua itu tidak terlepas oleh karena kasih karunia Allah dalam hidup kita. Nah, mari kita coba merefleksikan di usia senja kita ini, Opa dan Oma. Sejauh apa Kristus sudah menopang kehidupan kita. Dan mari kita mensyukuri dan berterima kasih kepada Kristus karena sudah berkali-kali membangkitkan kita dalam kehidupan kita yang juga mengalami jatuh bangun, Opa dan Oma. Kebangkitan yang menjadi anugerah ini juga menjadi harapan masa depan. Kita sebagai orang Kristen percaya meskipun ada di situasi yang sedang terpuruk, pandemi saat ini, ekonomi yang sulit, kita punya harapan ke depan. Karena tadi kita punya karakter untuk bangkit kembali, maka kita punya harapan yang besar ke depan untuk nanti kita bisa bangkit kembali. Nah, harapan ini penting bagi kita yang sudah lanjut usia khususnya. Kalau kita nggak punya harapan, akan punya kecenderungan untuk ya udah deh saya tak mati aja. Saya berjumpa Opa dan Oma beberapa lansia yang sebetulnya masih punya kemampuan untuk tetap hidup. Tapi dia merasakan satu, biasanya begitu kesepian. Tidak ada lagi teman yang bisa dihubungin. Pendengaran sudah mulai menurun, sehingga orang ngomong pun nggak jelas. Lalu kedua, mulai biasanya Opa dan Oma ini nafsu makannya turun. Ya, mulai males makan. Itu tanda-tanda kalau orang lansia sudah memilih atau mau mati, meninggalkan kehidupan. Yang ketiga, mengalami yang namanya susah tidur. Nggak tahu kenapa, pokoknya tengah malam tiba-tiba kebangun, nggak bisa tidur sampai pagi. Nah, kalau ini terjadi secara intens hampir setiap hari, kondisi fisik memang semakin menurun, Opa dan Oma. Belum lagi stres yang dirasakan. Saya percaya memang tidak mudah ya di tengah pandemi ini, di saat kita nggak bisa ngobrol, ketemu orang lain, ya. Stres kita nggak bisa terlepaskan. Dulu persekutuan bahkan seminggu berapa kali kan, seminggu kan. Kali ini nggak sama sekali, hanya bisa via online, nggak ketemu langsung. Itu beda rasanya. Saya setuju soal itu, Pak dan Oma. Nah, maka kita perlu nih juga melepaskan cerita. Paling tidak dalam doa kita cerita kepada Tuhan apa yang kita rasakan. Itu mampu loh Pak dan Oma melepaskan stres yang ada. Opa dan Oma juga bisa bercerita dengan pendeta. Begitu juga dengan teman-teman, mungkin pengurus lansia di Kelapa Cengkir. Boleh nggak aku cerita nih? Nah, di situ Opa dan Oma bisa melepaskan tekanan-tekanan stres yang ada, ngobrol, bersosialisasi, meskipun via telepon atau video call. Mungkin itu menolong Opa dan Oma untuk kita punya harapan. Tetap bertahan dalam kehidupan ini. Tidak lantas buru-buru menyerah dan memilih untuk mati. Di saat kita mensyukuri kasih karunia dalam kehidupan kita, kita punya semangat untuk bangkit kembali, Opa dan Oma. Dan itu adalah respon yang sebetulnya dinantikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin Tuhan tidak mengharapkan kita untuk membayar kasih karunia yang sudah diberikan. Tapi paling tidak, kita sebagai orang Kristen, ini saya pakai bahasa Jawa, rumongso, sadar diri.
dan bisa merespon kasih karunia yang Allah sudah berikan dengan cuma-cuma dan sangat berharga itu, kita respon dengan baik, Opa dan Oma. Coba Opa dan Oma perhatikan gambar berikut ini. Menarik ya Opa dan Oma, seekor angsa bisa melilitkan lehernya ke seorang pria. Siapa pria ini? Dia bernama Richard Weisz. Dia adalah seorang host salah satu acara stasiun TV di Inggris, Opa dan Oma. Dan pada waktu itu Richard Weisz berjumpa nih dengan angsa ini, seekor angsa ini yang sedang kejepit lehernya di pagar. Secara spontan Richard Weisz menyelamatkan angsa ini, membebaskan dia dari jepitan pagar. Setelah selamat, menarik, respon dari angsa ini ternyata tidak berhenti memeluk. Jadi ini bukan melilit tujuan jahat, bukan ya. Angsa ini membalas, merespon karya keselamatan yang dilakukan oleh Richard Weisz dengan memberikan wujud cinta kasih berupa pelukan yang melingkar dengan lehernya, melingkar ke lehernya Bapak Richard Weisz ini. Perhatikan Opa dan Oma, binatang seperti angsa pun mampu loh merespon kasih karunia dari orang yang sudah menyelamatkan dirinya. Beda spesies ya, manusia dan angsa. Tapi binatang mampu ternyata merespon kasih karunia itu. Karya keselamatan itu. Binatang ternyata punya perasaan, bahkan bisa mengucapkan terima kasih. Kita tahu angsa nggak bisa ngasih duit dengan cuma-cuma gitu ya. Itu yang dia bisa lakukan. Dan dia wujudkan itu, dia berikan, dia tunjukkan itu kepada sang penyelamatnya, Opa dan Oma. Saya rasa kita semua sama seperti angsa itu, terjepit dan hampir mati mungkin oleh dosa kita juga. Namun Yesus Kristus hadir, menebus dosa kita di atas kayu salib, menyelamatkan kita. Kita hidup di dalam kasih karunia. Maka yuk, mari kita bisa juga kok merespon dengan penuh cinta kasih seperti yang angsa itu lakukan. Menjalin hubungan yang erat dengan penyelamat kita. Mari kita menjalin relasi yang semakin dekat dengan Yesus Kristus. Dengan begitu, kita dapat hidup dalam kasih karunia yang penuh dengan cinta kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Opa dan Oma, marilah saat ini kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang sudah Engkau anugerahkan. Biarlah kami juga dapat merespon dengan segenap diri kami dalam wujud apapun itu. Kami dapat mengekspresikan cinta kasih kami kepadamu. Kami mau Tuhan untuk menjalin relasi yang lebih dekat. Seperti halnya Paulus yang juga merespon dalam karya pemberitaan Injil dalam perjalanan hidupnya. Ajar kami juga untuk dapat mensyukuri setiap karyamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi ini Engkau terus membangkitkan kami kembali untuk tetap menjalani kehidupan dengan penuh harapan. Kami mau menyambut tahun baru ini Tuhan dengan penuh semangat hidup. Kami percaya kehidupan akan semakin lebih baik. Kami juga berdoa kelak kami dapat segera persekutuan onsite kembali berjumpa dengan teman-teman kami. Terkhusus kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mulai patah semangat, merasakan kesepian, mulai memilih untuk mati Tuhan. Biarlah kami juga dapat mendampingi, kami juga mau untuk menghubungi, berkomunikasi, memberikan semangat untuk tetap hidup. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami, rekan-rekan kami yang mungkin sedang sakit saat ini.
Kiranya Engkau berikan kesembuhan dan kekuatan, Engkau pakai tenaga medis, obat-obatan, fasilitas kesehatan yang ada Tuhan, untuk memulihkan kembali sahabat-sahabat kami ya Bapa. Kami juga berdoa buat keluarga kami, generasi-generasi kami selanjutnya. Kiranya juga dapat semakin menyadari kasih karunia yang sudah Engkau anugerahkan. Pakai kami untuk menyadarkan generasi kami selanjutnya. Biarlah kami juga dapat menjadi keluarga yang mensyukuri akan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, cinta-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Biarlah kami tidak berhenti untuk terus merespon Tuhan dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Winner Pananjaya yang telah menyampaikan firman-Nya hingga dapat menguatkan kita dalam memasuki tahun 2022. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai salah satu ungkapan syukur kita atas berkat dari Tuhan. Ada beberapa cara dalam menyampaikannya. Yang pertama, kita akan memasukkannya dalam amplop persembahan yang telah disiapkan tadi. Kita akan bawa dan kumpulkan pada saat kita bersekutu di gedung gereja nanti, atau dapat dititipkan di kantor sekretariat gereja. Yang kedua, dengan mentransfer ke rekening Majelis GKI Kelapa Cengkir BCA 065 345 6066. Dan yang ketiga, dengan scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Untuk mengiringi persembahan ini, kita akan menyanyikan lagu dari PPUL 262, Persembahanku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Bapak Ibu, mari dengan berdiri kita menaikkan doa persembahan. Bapa kami yang di surga, dengan penuh syukur kami membawa sebagian dari apa yang kami terima daripada-Mu. Kiranya Bapa mau menguduskannya sehingga dapat dipakai menjadi saluran berkat demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini, juga terima kasih atas kemurahan-Mu sepanjang hidup kami hingga saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, persekutuan hari ini telah selesai, dan dengan tetap berdiri kita akan memuji Tuhan dari PPUL 53 bersama Yesus. Dan setelah menyanyikan lagu tersebut, kita akan terima berkat dari Pendeta Winner Pananjaya dan akan diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Selamat memasuki tahun 2022 dengan percaya bahwa kasih karunia Tuhan melingkupi kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu,
semua. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Opa dan Oma yang terkasih, saat ini kembalilah dalam kehidupan kita. Responlah kasih karunia Allah dengan segenap hidup kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang memberikan kita kehidupan, Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang akan terus membimbing dan menyertai kita, memandu kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.